Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Mawardi bin Bapak Bewok, anak, mantu, cucu, kita doakan biar menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan solehah. Terutama untuk almarhum Bapak Mawardi, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dalam hal ini yaitu Ustadz Munadi Abid yang telah mewakili daripada salah satu putra almarhum. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mastur Ramli, Bapak Haji Nahrawi, Bapak Ustadz Ahmad Zayadinur, Bapak Ustadz Ahmad Fahri, Bapak Ustadz Isamuddin, Bapak Ustadz Abu Rizal Bakri, Bapak Ustadz Zainal Abidin, Bapak Ustadz Ahmad Reza Baihaqi, dan Bapak Ustadz Haji Tolhah Abdul Jamil, dan para segenap orang tua sesepuh ya, termasuk juga Bapak RT dan para undangan lainnya yang malam hari ini insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin sekalian, malam hari ini kita diberikan nasihat. Apa nasihatnya Pak? Kematian. Karena kita pasti akan menyusul. Cuma nunggu ngantri gilirannya aja. Bisa jadi malam ini kita duduk bersama ya. Besok Israel udah jemput kita. Kita nggak tahu kapan giliran kita akan datang. Oleh karena itu buat kita, setiap kali kita hadir di majelis tahlil ya, di majelis seperti ini adalah menambah amal kita, bekal kita untuk kita pulang kampung. Pulang kampung ke Jawa aja, kalau kagak ada bekalnya, berani nggak Pak? Nah, takut Pak ya. Ngapa nggak pulang kampung? Nggak punya duit, gitu Pak ya.
Itu pulang kampung ke Jawa, Pak, yang bisa balik lagi ke sini. Tapi ini pulang kampung yang enggak balik-balik. Ya. Udah beda tempat, beda aturan. Ya. Ini alam dunia, kita pulang kampung, masuk alam kubur. Beda tempat, beda aturan. Bapak mau pergi jalan-jalan ke Taman Mini dari Gang Simbang ini ya, ke Taman Mini, bawa bekal nggak? Bawa. Kalau kagak bawa timbel, nggak bawa jengkol, nggak bawa teri, Pak ya, lah bengong baik di sana. Ngapain ke sana, Pak ya? Itu tebang ke Taman Mini, pakai kudu bawa apa? Bekal. Ya, bawa kendaraan. Bapak dari rumah ke sini tempatnya kan beda. Bapak ke sini juga bawa bekal. Naik kereta apa naik motor harus ada bahan bakarnya, Pak ya. Bapak lebih jauh lagi ke Singapura. Ya. Pindah dari Indonesia ke Singapura udah beda aturan. Coba-coba Bapak di Singapura meludah dari mobil, Pak ya. Tangkep, Pak. Bayar 2 juta. Apalagi buang sampah. Untung rokok aja, Pak, dikejar sama polisi. Lah kita dari rumah sampah dibundel pakai apa tuh? Plastik. Lemparin deh, orang pakai helm, Pak ya. Ini mah kudu bukan denda doang ini, Pak. Ya, di penjara tuh ya. Ya. Artinya Bapak sekalian, kita ke Singapura aja, Pak, udah beda tempat, beda aturan. Pergi jauh lagi, Pak, kemana? Ke Mekah. Pak ya. Tambah jauh, bekalnya tambah apa? Tambah banyak. Sampai mata uangnya pun berbeda, Pak. Ya. Ini gambaran para bapak sekalian. Ketika kita pindah tempat, maka kita sudah harus bawa bekal. Apalagi besok pindah tempatnya ke alam kubur. Yang ditemuin siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Walaupun para bapak sekalian, saya yakin 1000% pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir udah hafal. Udah hafal. Ya, tapi bisa enggak jawabnya? Nah, itu yang berat. Ya. Oleh karena itu saya katakan tadi, setiap kali kita hadir di majelis tahlil kayak gini, siapin kalau besok kita pindah tempat, kita pulang kampung, apa yang kita bawa bekalnya? Ya. Kalau orang bawa amal kebaikan, tenang, Pak. Jon-jon ya. Mata rasanya slep aja. Tapi kalau orang pulang kampung bawa bekal dosa, Pak, Masya Allah. Ya, setiap saat, setiap hari di kuburannya diapain tuh? Disiksa, Pak. Nauzubillah. Makanya kata Nabi, al-mautu apa? Kafabil mauti wa'izah. Cukup buat kita mati itu adalah nasihat. Karena besok kita akan pasti menyusul. Kalau bapak-bapak nih dikasih tahu, dikasih bocoran, malaikat Israel, besok saya mau jemput ente. Nah, kira-kira apa tuh Pak kita? Kalau udah, nyawer tinggal, jablay tinggal, pegangnya apa? Quran, tasbih, sholat, begitu Pak ya? Enak begitu mah Pak ya? Nah ini kita nggak tahu Pak, kapan kita akan mati. Jangan sampai nauzubillah kita mati su'ul khotimah. Dari muda bagus, rajin ngaji, rajin sholat, rajin tahlil, rajin bersedekah. Udah 50 tahun ke atas. Wah, nyawer Pak ya. Nggak boleh ngelihat rumah janda kosong. Rumah kakinya udah apa tuh? Udah gatel Pak ya. Jarang megang tasbih,
Jarang lagi hadir ke majelis-majelis ilmu, jarang. Tambah jauh. 50 ke atas tambah jauh. Ya, ini mah tanda-tanda su'ul khotimah. Makanya yang udah 50 ke atas, Pak, itu udah lampu apa tuh? Lampu merahnya udah dekat merah. Udah siap-siap. Ya. Jangan udah 50 ke atas, kaki udah pada sakit, duduk udah pada bosan, belonjor sini, asam urat, kolesterol, Pak ya. Masih belum apa tuh? Belum ingat ama mati, Pak ya. Makanya dulu ada cerita begini, Pak. Ya, waktu Nabi Sulaiman, Pak, berdialog sama malaikat Israel, kata malaikat Israel, "Ya Sulaiman, saya sekarang datang untuk mencabut nyawamu." Kata Nabi Sulaiman, "Boleh nggak nawar? Ya, saya minta ditangguhkan. Nanti kalau mau datang bilang-bilang dulu." Gitu. "Oke," kata Israel begitu, Pak. "Nanti saya akan bilang kalau saya mau datang. Biar kamu siap." Ternyata, Pak, setahun, 10 tahun, 20 tahun, lah kagak datang tuh Israel. Sekalinya dia datang, "Hari ini Sulaiman, saya datang mau mencabut nyawa kamu." Kata Sulaiman, "Lah kan dulu saya sudah bilang, kalau mau datang apa? Bilang-bilang." "Kamu lupa Sulaiman, saya selalu datang. Coba lihat, dulu rambut kamu putih, hitam. Sekarang udah apa? Tuh, itu Israel tuh, Pak, di Palau itu. Jadi kalau rambutnya udah putih, Israel udah nyampe mana tuh? Pala. Hati-hati tuh. Ya, Pak ya. Kayaknya udah semuanya putih semua, haram apa ya? Ya kan? Muda aja ada berapa putih, Pak ya. Itu kata Israel, dulu rambut kamu hitam. Sekarang rambut kamu sudah apa? Saya udah datang di atas kepala kamu. Gitu, Pak. Dulu mata kamu awas, nggak pernah pakai kacamata. Sekarang, nah, berarti malaikat Israel udah nyampe mana tuh? Mata. Ya. Dulu gigi kamu utuh. Sekarang jengkol udah nggak kuat ngangkat jengkol, Pak ya. Udah ompong. Malaikat Israel udah nyampe mana tuh? Gigi udah tuh. Ya, udah uban, udah kurang awas. Udah gigi pada ompong, Pak ya. Masih doyan jablay baik begitu, Pak ya. Nah, itu malaikat Israel di mana tuh? Dulu kuping kamu mendengar. Sekarang udah rada-rada apa? Budek, Pak ya. Dulu mah tenaga kamu kuat. Sekarang udah pada lotoy, Pak ya. Udah pada sakit, pinggang sakit, kaki sakit, jalan jauh sakit. Itu namanya Israel udah memberikan peringatan buat kita semua. Kayaknya zaman sekarang mah itu semua udah ada tuh di kita, Pak ya. Ya, uban udah semuanya hampir, Pak ya. Kulit udah pada kisut. Ya, dulu mah bergaya, Pak. Rambutnya bergaya, ya, mukanya masih mulus, ya. Sekarang apa yang mau digayain, Pak ya? Nah, para bapak hari sekalian, jadi siapapun kita, Pak ya, mau dia pejabat, mau dia orang kaya, mau dia orang terkenal, orang biasa, pasti ketemu dengan Israel. Ya kan? Ketika kita ketemu Israel, apa yang harus kita siapkan? Maka malam ini, almarhum Bapak Mawardi, ayo nih, lu jangan sampai kayak gua. Sebelum sampai, lu siapin. Begitu, Pak ya. Para bapak hari sekalian, oleh karena itu yang paling penting nih, Pak, saya sampaikan kepada para putra-putrinya ya, bahwa, Pak, berbakti sama orang tua itu ketika sudah mati bukan berarti habis. Orang tua udah mati, udah gua nggak perlu berbakti lagi, Pak ya. Berbakti itu kepada orang tua, baik dia saat hidup, baik dia saat mati. Apalagi kalau ada anak-anaknya ketika orang tuanya masih hidup, belum sempat berbakti kepadanya. Ini berbahaya, Pak. Berbahaya ya. Kalau ada anak sampai orang tuanya mati, anaknya belum sempat apa tuh? Berbakti.
Ya. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada enggak kesempatan saya berbakti sama orang tua saya yang sudah berpulang ke rahmatullah, karena selama hidupnya saya belum sempat berbakti. Kata Nabi, ada, banyak. Apa? Yang pertama, as-salatu alaih. Sholatin. Doain, Pak. Doain. Ya, ayo doain. Itu raksa bakti kita kepada anak. Yang kedua, istighfarkan tuh. Astagfirullahalazim li walidayya walahu. Begitu Pak ya. Istighfarkan. Jadi dulu waktu masih dia segar, masih dia hidup, kita anak belum sempat berbakti. Maka sekarang sudah berada di alam barzah, ayo berbakti kepadanya dengan didoakan. Kenapa baru sekalian begitu Pak? Karena perintah berbakti sama orang tua itu ranking kedua perintah Allah setelah kita menyembah Allah. Coba ayatnya Pak. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini. Nah itu. Jadi perintah Allah Pak, berbakti sama kedua orang tua, dia adalah peringkat kedua setelah kita menyembah Allah. Artinya apa Pak? Menyembah Allah, perintah Allah. Berbuat baik kepada orang tua, perintah Allah. Bahkan dia sejajar Pak. Artinya kalau ada orang hanya beribadah kepada Allah tetapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka orang ini tidak dibenarkan. Gitu Pak. Ya, jadi kan ada orang Pak, ibadahnya rajin, ngajinya rajin, infaknya rajin, ya, pergi haji, pergi umroh udah, tapi sama orang tua kagak akur. Ya, ngelawan. Dia tidak dibenarkan tuh Pak. Karena dia perintahnya berurutan tuh. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Apa Pak kalau perintah Allah? Kalau ini perintah Allah, berarti perintah ini sangat penting tuh Pak. Itu perlu diingat tuh. Setiap kita melakukan Pak, melakukan amal ibadah yang bentuknya perintah dari Allah langsung, ya nih, perintah dari Allah langsung, berarti perintah itu sangat apa? Tuh, sangat penting Pak, perlu dicatat ya. Kalau ada perintah yang dari Allah langsung, berarti perintah itu sangat penting. Banyak kan Pak ayat-ayat yang Allah nyuruh langsung. Puasa Ramadan, sholat, puasa, zakat, haji itu Pak ya. Itu kan perintahnya dari Allah langsung tuh. Berarti perintah itu sangat apa tuh? Penting. Beribadah perintah Allah penting. Berbuat baik kepada orang tua perintah Allah penting. Apa-apa kalau penting? Kalau penting berarti pahalanya besar. Gitu Pak. Jadi setiap perintah Allah yang penting itu pahalanya apa tuh? Besar. Beribadah kepada Allah pahalanya besar. Berbuat baik, berbakti kepada orang tua pahalanya besar. Makanya kalau masih punya orang tua jangan sia-siakan. Kadang-kadang Pak ya, kadang-kadang nih kita ziarah ke Banten nyampe, ke Wali Songo sampai ke Madura apa? Nyampe kuburan bapaknya kagak mendatang-datang. Ya Pak ya. Padahal kuburan orang tua lebih utama daripada kuburan orang lain Pak. Karena ketika kita datang ke kubur orang tua, itu tanda bakti kita kepadanya. Dan kita sudah menjalankan perintah Allah, dan itu pahalanya apa? Besar. Ya, mau dia hidup kayak Pak, kita berbakti, pahalanya besar. Enggak ada yang sia-sia Pak. Ya, makanya jangan sampai ada kita menyakiti orang tua. Jangankan Pak, jangankan Pak ya. Dulu ketika Nabi mau perang berjihad, ada seseorang datang ke Nabi. Ya Rasulullah, saya mau ikut jihad, tapi saya ninggalin ibu saya di rumah. Dia rada kurang ikhlas, menangis saya berangkat pergi jihad sama kamu ya Rasulullah. Jadi ibunya kurang tapi ikhlas gitu Pak ya.
Nangis dia anaknya berangkat. Kata Nabi apa? Irji, pulang sana kamu. Kamu balik pulang, temui ibu kamu, bikin dia bahagia, bikin dia tertawa, seperti kamu bisa bikin dia menangis. Nggak boleh tuh Pak. Lebih besar pahala membahagiakan orang tua daripada pahala pergi apa tuh? Jihad. Nah ini yang perlu dipahami Pak. Ya kadang-kadang dia ngaji taklim sampai kemana tahu Pak. Sama orang tua mah kagak akur. Udah 3 lebaran kagak dateng ya. Gara-gara takut sama apa tuh? Sama bini Pak ya. Nah ini nauzubillah Pak, nauzubillah Pak ya. Ya nauzubillah. Ini bapak-bapak kan semua pasti punya bini Pak ya. Ya. Di dalam harta anak laki Pak, ini saya kasih tahu Pak. Di dalam harta anak laki itu ada harta ibu kita Pak. Ya, di dalam harta anak laki nih ya, ada harta ibu kita. Jadi kalau ibu kita datang ke anaknya yang lanang minta sesuatu, bini gak boleh marah. Karena di situ ada harta emaknya. Gua cerain aja tuh KTP ya. 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 Ini kadang-kadang kan begitu, Pak. Bini kita ngasih duit orang tua apa? Ngumpet-ngumpet, Pak. Ya, takut bini tahu ya. Makanya bini yang kayak gitu suruh pada ngaji tuh, Pak. Jangan tiap hari main TikTok mulu Pak ya. Nah ini nauzubillah Pak ya. Ini betapa pentingnya kedudukan orang tua Pak. Sampai disandingkan dengan jihad, masih lebih utama membahagiakan orang tua daripada dia pergi apa tuh? Berjihad Pak ya. Tuh. Jadi berbakti ke orang tua itu perintah Allah, dan perintah Allah itu sangat penting. Kalau sangat penting pahalanya besar. Kalau pahalanya besar apa Pak? Apa yang kita doa itu cepat dikabul Allah. Coba Bapak dah. Doa yang tidak ditolak Allah, doa yang pasti mustajab, itu doa orang tua. Itu doa orang tua. Doa yang mana Pak? Doa kalau kita berbakti. Makanya jangan sampai orang tua itu keluarin doa-doa buruk sama kita Pak. Ya, kalau nanti pas diaminin oleh malaikat dan itu terjadi, kita yang sengsara. Makanya kata Nabi apa? Huma jannatu wa huma naru. Kedua orang tua bisa menjadi surga buat kamu. Orang tua juga bisa menjadi neraka buat kamu. Kalau kamu berbakti, menyayangi, membahagiakan, membuat dia senang, maka bagimu surga. Tapi kalau sebaliknya Pak, kita nyakitin dia, ya, kita menghardik dia, menomorduakan dia dari orang lain Pak ya, maka neraka bagimu. Makanya kan ada judulnya tuh dari Roma Irama apa Pak? Ustaz Isom lipitnya ya. Ya. Ibu itu apa? Keramat dunia. Ya. Kalau kamu sayang sama kekasihmu, maka lebih sayanglah sama apa? Begitu. Kalau kamu patuh sama rajamu, maka lebih patuhlah kepada ibumu. Karena daging kamu itu kita bisa tumbuh sekarang ini Pak, berkat daripada tetesan air susunya. Kadang-kadang kita lupa itu Pak, jasa itu Pak. Jasa itu kan. Keenakan apa Pak? Keenakan sama bini Pak ya. Padahal kan bini baru kemarin Pak. Makanya bini itu ada bekasnya. Tapi orang tua tidak pernah apa tuh? Berbekas. Nah para bapak sekalian, di ayat ini Pak ada kata ihsan Pak ya. Wabil walidaini ihsan. Ihsan itu Pak punya 3 makna. Makna pertama, ihsan itu baik. Jadi kalau orang berbuat baik sama orang tuanya, itu pekerjaan baik. Nah kadang-kadang kita Pak, yang baik kita buang-buang. Ya, kita sepelekan. Pada kata Allah, wabil walidaini ihsan. Berbuat baik, berbakti sama orang tua, itu pekerjaan baik. Maka yang masih punya orang tua, jangan diabaikan. Berbuat baiklah sebaik-baiknya Pak. Kalau udah mati Pak, nih kayak Pak Mawardi ya, istri udah nggak ada, suaminya juga udah habis Pak, tuh, Pak, tempat doa yang mustajab.
Makanya ada peribahasa apa Pak? Al-walidaini kal-ainaini, begitu Pak orang Arab bilang. Orang tua itu seperti dua mata. Ya, mata gimana sih Pak fungsinya? Melihat, menyinari, menunjukkan jalan, gitu ya. Coba kita kalau nggak punya mata, nyusur jalan Pak ya. Orang yang punya dua orang tua masih komplit, matanya masih dua-duanya segar. Tapi kalau orang tuanya udah nggak ada atu, matanya tinggal sebelah. Tapi kalau orang tuanya udah dua-duanya nggak ada, selesai dah tuh matanya. Seperti orang buta. Udah nggak ada tempat yang mustajab untuk dia minta doa. Tapi kalau dia masih punya orang tua Pak, apalagi orang tuanya masih ada dua-duanya, dua-duanya tempat doa yang tidak ditolak Allah. Datang aja Pak, nya doain Mbak, doain. Saya mau ini doain. Orang tua mah Pak, nggak dipakai dipinta, nggak pasti apa? Doain. Apalagi kalau dipinta. Apalagi kalau habis minta doain, gegemin tuh 5 lembar yang merah-merah. Anak emaknya langsung ngambil air wudhu, langsung buka magang sejadah, langsung pakai mukena tuh. Ya Pak ya? Baru nih anak nih ya, minta doa ada apa tuh? Ya kan ada merah-merahnya Pak ya? Ini mah minta doang Pak ya? Tapi Bapak harus betul-betul yakin. Saya punya jamaah dulu Pak, dari Wates sama Wates. Dulu beliau orang susah Pak. Zaman dulu kan kalau nyari ikan di sungai, di kali gampang dulu mah ya, di kalenan. Itu orang itu kerjaannya nyari ikan Pak, dari kali ke kali, nanggok, ngancok. Nggak tahu orang sekarang mengalami kayak gitu ya. Nanggok sama apa tuh? Ngancok. Dulu mah banyak di Jumalang juga Pak ya. Saya sering banget ngancok tuh. Dulu Pak ya. Sekarang apa yang mau diancoin, gotnya udah pada hitam semua Pak ya. Ya. Jadi dia anaknya tuh tiap hari nyari ikan. Nanti kalau dapat dia bungkus Pak, dia jual keliling buat makan. Satu hari tinggal sebungkus. Dadah, gua mau mampir ke rumahnya dah, gitu Pak ya. Nama orang Wates, masih orang Betawi Pak ya. Tinggal sebungkus nih buat emaknya. Dia nyampe di rumahnya, assalamualaikum, nyak. Nenek kemana nih ya? Nggak nyaut pisan. Dia masuk ke sono ke dapur, nggak ada nenek ya. Kemana nih menenteng-nenteng ikan sebungkus? Pas sudah lama, ngapa lo? Kegembretan baik. Nah gitu ya. Namanya orang Betawi kan begitu ya. Ini orang Jawa paham gak kegembretan baik? Ya, kegembretan. Gua lagi sholat doain lo biar bisa pergi haji. Gitu Pak doanya tuh. Kata anaknya nenteng ikan. Set nenek. Lain mah kita makan aja susah, mintanya pakai doanya pergi apa? Pergi haji lah. Dari mana konsepnya Pak ya? Tuh Pak, coba. Kemudian Pak, 20 tahun yang akan datang itu doa nenek baru dikabul Allah. Masya Allah Pak, itu 20 tahun baru dikabul tuh. Ya kan? Nenek-neneknya udah mati. Ya kan? Dia itu berangkat umrah sama saya, daftar haji juga sama saya. Ustadz, ini saya katanya berkat doa nenek-nenek. Dulu saya 20 tahun lalu didoain biar bisa pergi haji. Sekarang saya daftar. Rumah saya kena tower HP. Terus sekali bayar berapa Pak? 500 juta. Diperpanjang 500 juta lagi Pak. Haji yang daftar, umrah juga apa tuh? Daftar, ngipas umrah bawa duit banyak Pak ya. Saya bilang Pak, itu nenek-nenek hajiin, umrohin, badalin. Berkat doa nenek-nenek, Bapak bisa haji, Bapak bisa umroh. Tuh. Jadi doa orang tua Pak, nggak ada yang ditolak Allah, semuanya mustajab. Tugas kita mah cuma minta doang, ya doain saya, ya doain. Gitu ya. Makanya apalagi kalau apa yang bawa apa tuh? Semangka kayak yang kesukaan dia apa? Nek sukanya apa? Serabi, gua serabi, bawain. Ya bukan nasi padang ya. Lo kan nenek makan nasi padang ya. Nah ini kata ihsan Pak. Jadi ihsan itu adalah baik. Orang ketika berbakti sama orang tuanya berarti melakukan yang apa? Baik. Yang kedua Pak, ihsan itu Pak bernilaikan ibadah. Tuh ihsan tuh. Jadi orang yang berbakti
berbakti sama orang tuanya tercatat sebagai orang yang punya nilai pahala ibadah. Masya Allah Pak. Berapa tahun dia punya usia? Ini almarhum Pak ya. Siapa yang paling banyak yang ngerawatin, dialah yang paling berkah. Gitu Pak. Dulu ke saya sama Pak, dulu saya sama. Saya punya emak gitu yang tua. Udah tua. Kalau bapak sama bapak saya itu meninggal waktu saya masih 5 tahun. Anaknya banyak Pak, 11. Orang dulu ya. Dilangkain bunting begitu ya. 11, saya anak yang ke-10. Pas udah saya udah selesai kuliah ya, nenek-nenek itu di rumah sakitan. Ya berak di situ, kencing di situ gitu Pak ya. Ya tiap hari kita mandiin, nyuapin, ngeramasin. Anaknya mah banyak, deket rumahnya. Saya selalu tanamkan dalam diri saya, jangan pernah cemburu, jangan pernah iri sama saudara-saudara saya, abang-abang saya. Kalau dia nganggap ini emaknya, orang tuanya, datang. Biarin, emang tugas kita. Berbakti Pak ya. Jangan pernah iri sama yang lain. Allah enggak buta, Allah melihat Pak. Allah yang menilai sendiri. Siapa yang banyak berbakti, menyenangkan, membahagiakan orang tuanya, maka dialah yang paling berkah. Ya, ini buat kita yang masih punya orang tua. Ya, masih punya orang tua, ayo. Karena dia punya nilai apa tuh? Ibadah. Ihsan. Itu perintah Allah. Makanya saya bilang tadi apa? Berbakti sama orang tua itu perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti perintah yang sangat penting. Kalau perintah yang sangat penting, pahalanya apa? Besar. Kalau pahalanya besar, nggak ada doa yang ditolak Allah. Tuh begitu rentetannya tuh Pak. Jadi kalau kita betul-betul berbuat ihsan sama orang tua kita, maka kita sudah bernilaikan pahala ibadah. Masya Allah Pak ya. Rugi rasanya Pak. Kalau kita, makanya Nabi sampai kata gini Pak. Rogima anfu, kata Nabi. Celaka kalian, celaka, kata sahabat. Siapa ya Rasulullah yang celaka? Ada orang yang punya orang tua, udah sepuh, menyebabkan anaknya enggak masuk surga. Celaka besar. Jadi kita punya orang tua udah sepuh, ternyata kita menyebabkan enggak bisa masuk surga. Jadi bersyukur Pak. Kalau di rumah kita ada orang tua kita yang sudah sepuh, kita rawatin, itu kunci surga. Nanti lo akan bisa masuk dari pintu mana aja surga, karena kuncinya ada di situ. Kan banyak orang sekarang Pak, karena anaknya repot, pagi-pagi berangkat, pulang udah malam, nenek-nenek, aki-aki di rumah siapa yang ngurusin ya? Gua taruh di panti jompo, gitu Pak sekarang. Ya Pak ya. Padahal itu kunci surga. Makanya orang yang berihsan ini, dia nilai pahala ibadahnya banyak. Yang ketiga Pak, ihsan itu artinya hasanah Pak ya. Coba Bapak kalau berdoa mintanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita berdoa, ya Allah kasih saya dunia ini baik, akhirat ini baik, kalau dia berlaku ihsan sama orang tuanya. Udah pasti itu Pak. Iya, nyambung. Jadi kalau kita pengen di dunianya senang, di akhiratnya juga senang, tuh. Wabil walidaini ihsan. Ya. Tapi kalau kita punya orang tua, membuat orang tua kita tidak bahagia, maka dia tidak bakalan senang di dunia dan tidak bakalan senang di akhirat, nggak akan. Karena kaidahnya udah jelas tuh Pak, ihsan hasanah. Masya Allah Pak ya. Jadi Quran itu Pak selalu nyambung dari satu yang satu. Kadang-kadang kita apa tuh? Kita abaikan Pak ya. Ya insya Allah mudah-mudahan ya. Ini yang saya maksud tadi apa? Mati itu adalah nasihat. Ya, kita punya orang tua, kita juga punya anak Pak ya. Kemudian kita juga pasti akan mati. Ya, nanti kalau anaknya Pak nggak perlu pisan sama orang tuanya. Nanti kalau dia mati, anaknya nggak perlu. Mau begitu Pak? Ya kan kata Nabi lah, birru aba'akum tabirru abna'akum.
Berbuatlah baik kamu kepada orang tua kamu, pasti nanti anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Begitu, Pak. Ya. Jadi gambarannya sekarang, Pak. Kalau sekarang kita tidak perlu sama orang tua kita, jangan pernah berharap nanti anak kita akan perlu sama kita. Nah, kita nggak bakalan mati. Nah, kita nggak mau diurusin sama anak. Ya, Pak ya? Kan begitu, Pak. Kalau orang tua pelit kebol-bol sama anak, jangan kesel nanti kalau anak pelit sama kita udah tua. Kan banyak orang, Pak. Anaknya sukses, orang tuanya susah. Ketika anaknya datang ke orang tua, gua belum makan, bagi gua beras apa sini? Minjem gitu, Pak ya. Ada kan orang tua gitu datang ke anak, sini minjem dah 100.000 kek, 2 liter kek. Kata anaknya apa? Nih, nyak, kata tiap, nyak nih minjem sama saya ya. Gitu negesin, Pak ya. Iya, banyak tuh, Pak, yang begitu. Karena dulu dia sama anak apa tuh? Sama orang tuanya apa tuh? Pelit. Gitu, Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan, Pak ya, malam hari ini kita doakan anak mantu daripada almarhum Bapak Mawardi, Allah jadikan sebagai anak yang soleh dan solehah. Berbakti itu tidak mesti harus dia waktu hidup, dia mati juga dia berbakti. Datang setiap Jumat, setiap hari dia doain, patehain ya. Ini Mbak, dulu saya nggak sempat berbakti ngurusin Babak. Ya sekarang udah mati, saya bisa doain. Ya, begitu. Insya Allah mudah-mudahan orang tuanya di alam kubur bahagia, senang, Pak ya. Oleh karena itu mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, Bapak hadirin sekalian, saya mohon dibaca suratul Fatihah, Pak ya. Saya insya Allah hari Jumat besok berangkat umroh. Lulusan Islam juga berangkat umrohnya sama saya. Ya, tapi kondisi saya belum begitu sehat. Maka duduknya masih pakai bantal. Habis dioperasi. Penyakitnya apa? Penyakit orang kampung. Bisul. Ya. Tapi karena di pantat jadi susah ya. Saya mohon doanya biar hari Jumat saya lancar, membawa jamaah 83 orang juga lancar. Sampai sana Allah kasih keajaiban ya. Sehat walafiat. Ini kemana-mana ceramah mah tiap malam, Pak. Cuman begitu bawa bantal. Kalau berdiri mah kuat. Nah kalau duduk yang susah. Emang adanya di pantat, Pak ya. Saya mohon doanya, Pak ya, biar lancar semua. Mudah-mudahan Bapak juga kapan-kapan bisa nyusul pergi haji, pergi umroh ya. Ini juga nanti saya pesan anaknya almarhum Pak Mawardi ada rezeki umrohin atau badal umroh, badal haji ya. Biar di alam kubur apa? Senang, bahagia ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak-bapak semua. Saya mohon maaf banget kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Insya Allah yang benar datangnya dari Allah, yang salah ada dari diri saya sendiri ya. Dan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.